Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ngejawab salamnya lemas benar nih, kayak siangnya nggak pada makan ya Pak ya. Kita masih ingat ya, hukum menjawab salam itu ada tiga ya. Jadi ada yang wajib dijawab sesama muslim. Yang kedua yang kita tidak pengen dengar jawabannya, itu ketika ziarah kubur ya, kita nggak pengen dengar. Yang terakhir apa? Salamnya orang yang setelah selesai sholat jangan dijawab ya, jangan orang selesai salam assalamualaikum waalaikumsalam gitu, jangan dijawab gitu. Baik, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa la hawla wa la quwwata illa billah amma. Wa qala ta'ala fi buyutin adzinallahu an turfa'a wa yudhkara fiha ismuhu yusabbihu lahu fiha bil ghudwi wal asal. Sadaqallahu azim wa sadaqa rasulun nabiyil karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin insyaallah. Hadaratul muhtaramin yang kami hormati, Ketua DKM, jajaran pengurus, jamaah, para hujat, para asatidz, bapak-bapak, ibu-ibu, remaja, semoga kita yang duduk pada malam ini tetap konsisten, istiqamah. Kata ulama, al-istiqamah khairun min alfi karamah. Konsistensi itu, istiqamah itu lebih baik daripada 1000 karamah. Mudah-mudahan Allah mencatat kita kelak sebagai orang yang selalu dan senantiasa mendapatkan rahmat, ampunan dan pembebasan dari neraka dari Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, tema kita pada malam ini adalah membangun keharmonisan rumah tangga, dan kita menjadikan Ramadan sebagai momentum. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, di dalam bahasa Quran kata keluarga itu paling tidak ada 3 kata yang dipakai. Yang pertama adalah ahlun, yang kedua adalah qurba, yang ketiga adalah asyirah. Kata ahlun di dalam Quran itu merujuk kepada 2 hal. Yang pertama adalah ahluddin, yang kedua ahlur rijal. Bahwa sebuah keluarga dikatakan satu keluarga kalau pertama dia punya hubungan biologis, punya hubungan darah, punya hubungan nasab karena pernikahan. Yang kedua adalah ahluddin, bahwa dia terikat oleh satu keyakinan atau agama, yaitu Islam atau keluarga ideologis. Jadi di dalam Islam dan menurut terminologi Quran, bukan sebuah keluarga muslim kalau seandainya sebuah keluarga itu punya hubungan dengan pernikahan tetapi salah satu anggota keluarganya murtad dari agama Islam. Contoh misalnya kisah Nabi Nuh alaihissalam, ketika istri dan anaknya diajak untuk naik perahu untuk ikut beriman, mereka kufur, dilarang sama Allah, laisa min ahlik, mereka bukan dari golongan keluarga. Padahal itu istri beliau, itu anak kandung beliau. Ini yang pertama. Jadi di dalam Islam, na'udzubillah min dzalik, kalau ada keluarga kita, istri kita, suami kita, anak kita yang dia murtad dari agama Islam, maka dia bukan anak kita lagi secara ahlun. Nggak berhak mendapatkan perwalian nikah dan tidak berhak mendapatkan waris. Itu kaidah hukumnya begitu. Yang kedua, Al-Quran menggunakan kata kurba. Kata kurba berasal dari kata qoribun, yang maknanya adalah mereka punya hubungan yang dekat. Jadi tidak dikatakan keluarga, tidak dikatakan rumah tangga kita itu sebagai wa'atidhal kurba, sebagai kerabat, kalau dia tidak punya hubungan komunikasi yang dekat. Jadi keluarga yang baik itu harus ada kedekatan.
Dan Ramadan kita ini mengajarkan kita, mengingatkan kita kembali bagaimana untuk dekat kepada keluarga. Biasanya di luar Ramadan ya makan masing-masing sendiri-sendiri. Kalau sekarang enggak, sahur sama buka ditungguin. Kalau ada anak kita atau misalnya salah satu anak kita enggak ada, ditanyain, betul apa benar? Ya, itu melatih kedekatan. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, oleh karenanya dalam rumah tangga Islam itu harus punya kedekatan antara seorang suami dengan istri, antara anak-anak dengan ayahnya, anak-anak dengan ibunya, ibu dan ayah kepada anak-anaknya. Itu harus ada yang namanya qaribun qurba, rasa kedekatan. Itu Al-Quran begitu indah menggambarkan. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, paling tidak dari aspek kedekatan komunikasi dan kedekatan psikologi ini, paling tidak ada 4 model keluarga. Yang pertama adalah model keluarga seperti masjid. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat An-Nur ayat ke-6, setelah ayat 35-nya, Allahu nurus, Allah memberikan perumpamaan iman itu laksana cahaya. Maka ketika cahaya itu turun pada orang mukmin ketika mereka fi buyutin, di rumah-rumahnya, maka rumah itu menjadi rumah yang bercahaya. Dan laksana kata buyut maknanya juga masjid. Jamak dari kata bait bisa bermakna rumah, di rumah bisa bermakna masjid, menurut mufassirin begitu. Oleh karenanya rumah tangga yang orang-orang beriman yang harmonis itu yang pertama laksana masjid. Ada imamnya, seorang ayah yang menjadi panutan untuk diikuti. Semua mengikuti ayahnya, mengikuti suaminya karena perintah Allah Subhanahu wa taala. Ayahnya mengajak ruku dan sujud, bahwa kehidupan ini hakikatnya adalah untuk Allah. Solatnya, wa nusuki, ibadahnya, wa mahyaya, kehidupannya, wa mamati, bahkan matinya, lillahi rabbil alamin. Habis selesai solat, ada tausiah dari orang tua, nasihat kepada istri dan anaknya. Ada hiwar setelah habis selesai sholat, ada ceramah, ngajak zikir bersama, baca Quran bersama, ada musyawarah. Musyawarahnya kalau di masjid pasti kebaikan, bicara santunan, bicara iftar jama'i, ya kan? Program-program yang semuanya baik. Ya. Tapi bagaimana kalau seandainya di masjid kira-kira ada nggak yang programnya tidak baik? Nggak ada. Orang biasanya menyesuaikan dengan tempatnya. Nah, ini rumah tangga model seperti masjid. Kita berharap rumah tangga kita, keluarga kita adalah seperti model ini. Semua ada zikir, ada komunikasi. Ya. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah. Kemudian yang kedua, model kedua, rumah tangga laksana pasar. Ya, suk. Kalau kata Rasulullah, sebaik-baik tempat di muka bumi ini adalah masjid, dan seburuk-buruk tempat di muka bumi ini adalah pasar. Rumah tangga model pasar kayak bagaimana tuh, Ustaz? Berisik, rame. Tiap hari yang diobrolin tawar-menawar. Ramadan kali ini pengeluarannya pada tinggi semua nih, bahan-bahan pada naik, tambahin dong uang belanjanya. Tawar-menawar, jangan segitu. Suami bilang sama istri, "Mah, sekarang bensin naik, dioplos lagi mah." Gitu. Kasih dong uang pegangan transportnya lebih tinggi gitu. Anak minta uang jajan, "Mah, kan puasa tuh harusnya pagi, siang, sore dirapel." Gitu ya. Berisik tawar-menawar. Dan biasanya yang namanya pasar itu amat sangat senang dimasuki oleh yang namanya syaitan. Wah, berisik pokoknya. Setan masuk ke dalam, nggak kedengeran suara tadarusan, yang adanya suara musik-musik keras, musik rock and roll, dan segala macam. Itu rumah tangga model pasar. Nggak ada suara baca Quran, nggak ada suara zikir, nggak ada suara tadarus. Ini rumah tangga model pasar. Ada nggak orang di pasar tadarusan? Enggak, sibuk semua. Ya, sibuk jual beli.
Kemudian yang ketiga, model rumah tangga yang ketiga itu adalah model rumah tangga laksana kuburan. Kita sering ziarah kubur. Itu kan ngumpul satu lokasi bareng tuh ya. Kadang juga ada anaknya ini bin Ono, Ono bin ini bin Ono, sebelah sini sebelah sono kan gitu. Tetapi itu jadi penghuni lama di situ nggak ada yang pada ngobrol tuh, ya diam aja semua. Pernah masuk ke kuburan ada ngelihat suatu kejadian, misalnya mayat yang sebelah nanya, udah berapa lama tinggal di sini? Orang-orangnya baik nggak? Nggak ada, diam. Ini rumah tangga model kuburan. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan Musa dan Harun saudaranya, waj'alu buyutakum qiblah. Jadikan rumahmu sebagai kiblat pusat ibadah. Orang di kuburan mah tidur aja, nggak ada yang sholat tuh. Tidur aja kalau nggak diazab gitu ya. Kalau nggak nungguin kapan hari kiamat gitu. Wala tattakhidhu quburah. Jangan jadikan rumahmu itu laksana kubur. Yang namanya kubur itu gelap, nggak ada cahaya imannya. Yang namanya kubur itu sempit, biar kata rumahnya luas, kelihatan gede, megah di mata orang, tapi hampa di hati dan hampa di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayahnya pulang, ayahnya kaya raya, tiba-tiba datang musibah, terjebak korupsi, terlibat korupsi. Habis seluruh hartanya bakal disita, segala datang dalam keadaan sedih, menangis, hilang aset, hilang jabatan kerjaan, datang ke rumah istrinya sibuk dengan urusannya sendiri, anak-anaknya sibuk dengan gadgetnya sendiri, dia terpojok di rumah yang luas itu dalam kesendirian, naudzubillah. Tapi kalau rumah tangganya laksana masjid, boleh jadi dia hanya pengusaha sederhana, usahanya nggak berhasil-hasil, datang ke rumah dengan tunduk lemas sebagai pahlawan yang kalah perang. Datang istrinya menyambut, membesarkan hatinya melayani. Datang anak-anaknya membesarkan gembira, tenang aja yuk nanti kita doa bersama. Lega adem rasanya. Kelihatan miskin secara harta, tetapi punya kekayaan iman dan keberkahan. Nah jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, yang terakhir, model rumah tangga, model yang keempat ini, naudzubillah min dzalik, model rumah tangga kayak model ring tinju atau UFC. Itu yang namanya istri, suami bukan jadi partner hidup, tetapi jadi sparring partner. Tiap hari KDRT, gaplok-gaplokan. Nanti datang waksit, mertua datang. Penontonnya tetangga pada nyorakin, rame tuh tetangga sebelah tuh, rame dia gitu. Anak-anak jadi broken home, jadi korban dari kriminalitas yang terjadi dalam rumah tangga. Punya suami ringan tangan, bukan ringan tangan bawa hadiah, bukan nempeleng. Punya istri galak, ya. Suami ada di situ, tetapi pilihannya suka ada nama laki lain selain nama suaminya. Pria idaman lain gitu ya. Kalau orang beriman rumah tangganya paling nama laki lain enggak membuat kita cemburu, paling Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu paling disebut-disebutkan. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad. Enggak cemburu. Tapi kalau sana rumah tangga enggak punya iman, disebut Muhammad mana dia? SAW apa SAG nih? Muhammad SAW apa SAG dia tanya ya. Nah ini karena tidak punya keimanan. Nah, naudzubillah summa naudzubillah min dzalik. Oleh karena itu jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, yuk bagaimanapun masa lalu, kondisi keluarga kita atau kondisi keluarga kita hari ini, tidak ada kata terlambat untuk membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Bangun, laksana, jadikan momentum Ramadan ini untuk membangun kembali rumah tangga kita menjadi model keluarga seperti masjid. Yang terakhir, dalam Quran dikatakan bahwa kata keluarga menggunakan kata asyirah. Asyirah itu bilangan yang asyirah 10 lebih ke atas. Artinya apa? Bahwa rumah tangga itu harus punya keluarga keturunan yang banyak. Karena Rasulullah SAW berbangga dengan umat yang banyak. Hari ini Jepang miskin keturunan.
Hari ini Eropa itu mereka bersyukur dengan datangnya imigran-imigran Muslim. Kenapa? Karena mereka menganggap menyelamatkan peradaban mereka yang hampir hilang. Itulah betapa pentingnya punya keturunan. Kalau hari ini belum ada yang punya keturunan, punya anak kandung, ajak anak angkat, biayai mereka, jadikan dia anak-anak walaupun tidak biologis, tapi ada anak ideologis yang mengirimkan doanya kepada kita walaupun bukan anak kandung. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, waktu juga yang membatasi. Ustaz Abdul Khalik, Ustaz bilang jangan lama-lama, 15 menit gitu ya. Waktu juga yang membatasi. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini memberikan manfaat dan bisa memberikan trigger, membangkitkan semangat niat kita. Mudah-mudahan Ramadan kali ini Allah memperbaiki dan membuat lebih baik keluarga kita semua menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wa lakum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.